ketua KNPI dalam kasus Kabupaten Wakatobi harus dievaluasi oleh DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Kalau perlu disanksi secara keorganisasian. Ini pelanggaran organisasi yang sangat fatal. Kalau pemuda dari pertama pemilihan ketua kabupaten ini sudah diberikan contoh yang buruk, bagaimana ke depan kita bisa berkembang? Kalau tipikal daripada ketuanya itu bermental tukang miras. Peristiwa atau kejadian yang baru saja dilihat, yang baru saja kita saksikan ini mencerminkan bahwa KNPI Sulawesi Tenggara dihuni oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak sekolah. Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Henry Majid. Pada konten kita kali ini kita akan membahas mengenai Musda KNPI, Muscap KNPI yang ada di Kabupaten Wakatobi yang kemarin sempat viral, sangat viral, dan itu juga memalukan sebenarnya. Memalukan pemudi yang ada di Kabupaten Wakatobi oleh karena dalam kegiatan yang dimaksud tadi ada beberapa kegiatan, ada beberapa gerakan tambahan yang dilakukan oleh panitia untuk mereka menyelenggarakan suatu hal-hal yang di luar sih sebenarnya, di luar daripada agenda bermusyawarah di KNPI Kabupaten Wakatobi. Dalam proses perjalanannya, seperti apa yang Anda sudah saksikan, kalau Anda sudah menonton videonya, bahwa ada selfie yang dilakukan oleh seorang perempuan dan diikuti dengan 2 botol bir yang di situ laki-lakinya sambil joget-joget bahagia dengan menyanyikan salah satu lagu yang ada di dalam agenda tersebut. Nah, yang menjadi penting untuk kita bahas, oleh karena kita adalah pemuda, apalagi kita adalah pemuda, oleh karena pada saat kegiatan itu mereka muscap di Kabupaten Wakatobi, kita adalah pemuda yang ada di Kabupaten Wakatobi juga turut memprihatinkan atas kejadian, atas peristiwa yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari KNPI. Kenapa? Karena dalam peristiwa tersebut, dalam kejadian tersebut, mereka mengenakan seragam biru. Ya, itulah atribut daripada KNPI yang mereka, saya pikir, tidak paham mengenai filosofi dasar daripada seragam biru yang ada, yang dipakai di tubuh KNPI. Berdasarkan info bahwa KNPI yang datang di Kabupaten Wakatobi yang dibawa masuk oleh teman-teman DPD KNPI Sulawesi Tenggara itu merupakan sudah disepakati, sudah ada kesepakatan dari Pak Bupati Wakatobi untuk memenangkan salah satu figur karena ada embel-embel di belakangnya, itu ada embel-embel Gubernur Sulawesi Tenggara. Itu wajar dengan sikap-sikap politik yang juga diambil oleh Bupati. Tapi tidak kita mengulas itu. Nah, yang mau menjadi problem untuk kita diskusikan, untuk kita bisa jadikan sebagai konten, oleh karena saya menganggap itu adalah sebagai hal yang juga sangat penting untuk didiskusikan oleh pemuda di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, di seluruh Sulawesi Tenggara, dan seluruh Kabupaten Wakatobi. Pertama, bahwa apakah ada orang yang sekolah di KNPI DPD Sulawesi Tenggara, bahwa peristiwa atau kejadian yang baru saja dilihat, yang baru saja kita saksikan ini mencerminkan bahwa KNPI Sulawesi Tenggara dihuni oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak sekolah. Karena mengapa dalam satu kegiatan tersebut itu harus digiring, harus diadakan suatu pertemuan yang sangat mencoreng, sangat memalukan, sialan itu. Itu sungguh sangat, itu merupakan perbuatan yang
notabene orang-orang yang tidak punya pola pikir. Yang kedua, bahwa direstuinya salah satu figur yang ada yang masuk ke Kabupaten Wakatobi, direstui sebagai ketua dia, karena ada embel-embel kedekatan dengan bupati, dengan embel-embel bahwa anggaran itu akan turun dana hibah. Pemikiran kita sangat teramat keliru, sangat teramat kuno, sangat teramat purba, sangat teramat kolot. Kenapa kemudian ke KNPI, ketua KNPI yang masuk, yang dibawa oleh DPD KNPI Sulawesi Tenggara ini dengan bargaining bahwa harus mendapatkan dana hibah misalkan. Makanya saya mengatakan bahwa terlalu kuno cara berpikir kita demikian. Oleh karena jadi pasifnya KNPI yang lalu-lalu, yang dalam pengurusan kemarin itu oleh karena ada anggaran dana hibah yang didapatkan di KNPI. Nah, cara berpikir yang diasumsi oleh KNPI sekarang itu adalah cara berpikir juga yang kemarin. Cara berpikir yang anggaran, cara berpikir yang dana hibah. Padahal semestinya, kalau KNPI itu pure untuk membangun pemuda, kalau KNPI itu pure untuk membangun generasi muda-mudi yang ada di kabupaten dan yang seluruh secara umum, kalau KNPI itu berbicara mengenai membangun pemuda, tidak sepantasnya mengharapkan memang ada sebagai amanat daripada undang-undang untuk mendapatkan anggaran dana hibah. Tetapi kalau memang yang kita usung, kalau DPD ini mengusung orang yang ada di kabupaten, di musyawarah cabang, di muscap itu adalah orang yang sudah teken dengan bupati karena mengharapkan dana hibah, maka itulah saya katakan bahwa cara berpikir itu adalah cara berpikir yang kuno. Kolot cara berpikir begituan. Mengapa? Tidak ada figur lain. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa figur ini karena punya kedekatan emosional dengan Pak Bupati. Saya tidak mau mengatakan bahwa figur yang akan diusung oleh DPD KNPI Sulawesi Tenggara ini adalah figur yang merupakan kemenakan dari Bupati Wakatobi. Nah, itulah kemudian yang digiring. Jadi opini itu digiring oleh segelintir orang yang ada di DPD KNPI seolah-olah yang bisa untuk menjadi ketua KNPI Wakatobi itu adalah hanya satu orang, yang itu merupakan kemenakan bupati, yang itu merupakan orang dekatnya bupati. Nah, cara berpikir ini seharusnya dibalik. Nah, makanya tadi saya mengatakan ada tidak orang yang sekolah di KNPI, di DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Kalau cara berpikir yang ini terus-menerus dilakukan, maka saya memberikan konklusi bahwa tidak ada yang sekolah, tidak ada yang berpendidikan di KNPI Sulawesi Tenggara, karena parameter dana hibah, parameter anggaran untuk menjadi ketua KNPI itulah yang menjadi lokomotifnya. Nah, sehingga fairnya meskipun tidak didukung oleh Bupati Wakatobi, bahkan meskipun tidak didukung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, kalau orang itu pure untuk menjadi KNPI, untuk menjadi lokomotif daripada perjuangan kaum pemuda, maka itu yang menjadi pilihan kita. Nah, sekarang kalau menjadi yang kita baca polemiknya, bahkan dari kasus-kasus yang sudah terjadi, yang sudah kita saksikan ini, saya pikir yang menjadi niatan daripada DPD KNPI untuk menggolkan ketua sekarang, ya mohon untuk DPK lah. Bagaimana sudah ditetapkan formatur, mohon ditetapkan juga peninjauan kembali atas kegiatan, atas perlakuan yang dilakukan oleh KNPI yang sudah dinyatakan formatur kemarin. Ini pelanggaran administrasi, ini pelanggaran organisasi yang sangat fatal. Kalau pemuda dari pertama pemilihan ketua kabupaten ini sudah diberikan contoh yang buruk, bagaimana ke depan kita bisa berkembang kalau tipikal daripada ketuanya itu bermental tukang miras. Tidak kita kutuk orang yang meminum minuman keras, tetapi kalau coba Anda tidak dalam posisi sebagai ketua atau tidak dalam embel-embel mengenakan seragam KNPI, ya itu nama jadi problem. Tapi ini Anda membawa embel-embel KNPI, baju biru Anda secara filosofis itu tinggi, bos. Nah, kalau Anda gunakan itu sebagai alat, sebagai barang
untuk menjadikan Anda sebagai orang yang parlente ke depan, untuk menjadikan Anda menjadi orang yang papika ke depan, yang ngapain? Jadi jangan ada kesan, jangan bikin kesan yang aneh-aneh deh. Kalau menjadi ketua KNPI, ya jadi ketua KNPI saja. Jangan aneh-aneh kamu. Ketua KNPI dalam kasus Kabupaten Wakatobi harus dievaluasi oleh DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Kalau perlu disanksi secara keorganisasian. Supaya ada fair. Supaya ada kesan dalam masyarakat Kabupaten Wakatobi dan masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa kalau ada pengurus KNPI di Sulawesi Tenggara yang melakukan kesalahan, maka ada sanksi. Nah, kalau ini dibiarkan oleh pengurus DPD KNPI Sulawesi Tenggara, maka DPD Ketua KNPI Sulawesi Tenggara seolah-olah memberikan kesan yang secara implisit bahwa turut mendukung adanya kegiatan-kegiatan miras. Nah, ini yang kita tidak harapkan, sehingga polarisasi daripada kepemudaan kita itu ya tidak tercoreng. Apalagi kemarin pada pemilihan kedua, pada pemilihan ketua kemarin, saya pikir itu tidak juga quorum karena tidak segelintir orang turut berperan aktif dalam menentukan pilihan mereka sebagai ketua KNPI. Nah, bayangkan ada hampir 100 OKP yang ada di Kabupaten Wakatobi yang ikut serta tidak cukup 10. Quorumnya di mana? Legal standing Anda, apakah siapa nanti yang mau legitimasi Anda sebagai ketua terpilih kalau Anda cacat secara proses? Jadi dinamika yang kemudian harus panjang sebenarnya itu Anda potong untuk memaksakan bahwa Anda harus jadi ketua. Itu salah. Salah besar Anda kalau misalkan hanya menggunakan 3 rekomendasi OKP lalu Anda menyatakan diri Anda ketua, Anda terpilih, Anda formatur. Tidak mungkin. Logika standar kita secara organisasi itu tidak pas. Makanya salah juga ketika ada organisasi yang memenangkan salah satu kandidat itu dan mereka tidak dinyatakan boros. Kau pegang apa? Dinyatakan oleh siapa? Legitimasi apa Anda? Siapa yang bisa kemudian diberikan legal standing kalau proses-proses yang salah itu lalu diberikan kepada KNPI Sulawesi Tenggara yang ada di Kabupaten Wakatobi? Keliru lah. Saya pikir KNPI Sulawesi Tenggara yang ada di Kabupaten Wakatobi yang baru saja muscap kemarin, mohon yang terhormat kepada Ketua DPD KNPI Sulawesi Tenggara, berikan sanksi dulu, sanksi organisasi kepada pengurus, kepada orang yang membawa, yang mengatasnamakan dirinya mereka masuk di Kabupaten Wakatobi membawa ketua, komisari, formatur, untuk dipegang kembali. Karena ini salah, mencoreng, memalukan, ini sialan barang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada konten kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.